Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Bible Circus. Nah, di tempat ini kita akan mengundang orang-orang yang luar biasa yang terlibat dalam Bible Circus. Orang-orang yang bertalenta tinggi dan mendapat perkenanan Tuhan. Yang paling penting itu ya. Nah, kita kedatangan tamu yang kebetulan saya mau interview nih hari ini. Seorang yang pernah seperti memakan api. Orang yang anti api. Wah, kira-kira siapa ya? Kita panggilkan Mesa. Yang mana yang Mesa? Yang ini. Oh, yang ini. Oke. Cek. Ya, kita mau cek dulu. Cek mic udah? Cek. Oke. Siap interview? Oke, siap Mesa? Siap. Oke. Saya mau interview Anda. Anda itu katanya anti api. Anti api. Ya. Air dong saya. Oh iya, itu anti air kalau hujan. Nah, ini ceritanya katanya kamu pernah seperti makan api itu. Jadi api yang luar biasa itu tidak membakar engkau. Saya tidak makan api, bro. Oh, tapi saya hanya melewatinya saja. Melewatinya? Jadi seperti melewati lingkaran api itu. Emangnya saya dolphin, bro? Oh, itu bukan ya? Itu dolphin lompat itu. Oh, bukan. Maksud saya seperti... Saya bukan dolphin. Oh, iya. Walaupun seperti mirip-mirip dolphin. Bukan maksudnya. Bukan itu maksud saya. Jadi, Anda itu pernah... Oh, ya.
berjalan di dalam api. Jadi api itu melingkupi Anda dan Anda berjalan di sananya bersama mereka. Tuh lihat sampai ikan aja dipakai buat kipas-kipas mereka ya. Saya berjalan melewatinya, bro, melewati bara api di tanah, bro. Wah, berapa? Itu saya aja sudah bisa membayangkan panasnya itu loh, panas banget, bro. Panas sekali banget. Panas banget, bro. Waduh. Tapi Anda tidak terbakar. Tidak, kita tidak terbakar karena What happened? karena Tuhan menolong kami, bro. Oh my God. Jadi maksudnya, coba-coba, Anda bisa di dalam tungku api yang membara menyala ini, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kalian semua bisa di sana? Tahu-tahu ada di sana? Actually, we didn't have a choice, bro. No choice. Kami tidak punya pilihan. Oh ya, terus? Raja menyuruh orang-orang untuk menyembah berhalanya, bro. Of course, kami nggak mau. Jadi Anda semua menolak? Menolak dong. Pokoknya saya tetap menyembah? Kita harus tetap menyembah Tuhan, bukan menyembah yang berhala. Jadi Raja marah? Marah dan membuang kami ke bara api itu, bro. Tapi kamu nggak gini-gini dulu? Maksudnya cus gitu nggak? Enggak kepikiran, bro. Oh, nggak kepikiran Udah langsung aja, ketakutan. Oh, tapi Anda cuma bertiga di sana? Kami bertiga dibuang ke bara api itu. Saya bersama Sadrak, Abednego. Oh, tapi Anda cuma bertiga di dalam situ? Atau Iya, cuma ada yang lain? Oh, ada. Siapa? Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan bantuan di tempat itu. Oh, Sehingga kami selamat. jadi Kami waktu tidak terbakar. dilempar ke bara api itu ternyata ada malaikat gitu melingkupi Anda. Tuhan menurunkan bantuannya, bro. Oh. Tuhan luar biasa. Tapi tetap ada tutung nggak gitu maksudnya? Enggak. Nggak ada yang angus? Kami tidak tersentuh api sedikit pun. Benar, teman-teman? Oh, jadi nggak ada bara api yang menyentuh Anda sedikit pun? Oh, Tidak oke. ada. Kalau gitu, teman-teman, ladies and gentlemen, coba kita mau lakukan show ini sekali lagi, bisa? Ready? Sekarang? Ya, jadi kita akan melihat manusia yang anti api yang akan berjalan di atas api sekarang. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, Beneran? silakan. Beneran? Beneran, langsung aja jalan ya. 1, 2, 3. Ayo. Wah. Anak-anak, ternyata kayak mereka tuh bisa berjalan tanpa kena api, tanpa sakit apapun. Ternyata ada juga manusia yang anti api ya. Oh, kalau gitu sirkus selanjutnya apa ya? Pertunjukan apa lagi ya? Yang pasti kita kedatangan seseorang yang Tuhan berkenan kepadanya dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetap di Bible Circus, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kaulah Tuhan penolong dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau, Tuhan. Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan beri kami terus kesehatan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami bersyukur terus Tuhan berikan kami itu juga berkat yang melimpah buat kami Tuhan. Apapun damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan itu adalah berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa biar firman hari ini Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami, mengubahkan cara pikir dan cara pandang kami Tuhan, sehingga menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang ada di rumah hari ini Tuhan. Kami berdoa biar kami mau jadi berkat, jadi terang dan jadi garam-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Sirkus. Saat kita melihat pertunjukan sirkus, kita akan melihat semua keajaiban dan kehebatan yang akan membuat kita terkagum-kagum dan berkata, wow. Begitu juga ketika kita membaca Alkitab kita adik-adik, kita juga akan dibuat terkagum dengan semua keajaiban dan kehebatan yang sudah Tuhan lakukan. Semua keajaiban itu akan membawa kita mengenal Tuhan Yesus, the greatest showman ever. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Daniel 4 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Kita ulangi lagi sekali lagi ya, pelan-pelan. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Daniel 3 ayat 7 sampai 29, yaitu cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begini ceritanya. Saat itu, bangsa Israel sedang dalam pembuangan di negeri Babilonia yang dipimpin oleh seorang raja bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas dan menyuruh semua pejabat negeri untuk menghadiri pentahbisan patung tersebut. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Lalu sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar.
Pada waktu itu juga majulah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi yang tidak ikut menyembah patung itu di hadapan raja. Orang-orang Yahudi itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka marahlah Raja Nebukadnezar dan memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya lah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya lah untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan itu dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, dan berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, dan para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api. Rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakar pun tidak ada pada mereka. Lalu berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka sendiri. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Haleluya! Adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat bertahan di dalam dapur api yang sangat panas. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menemani dan menjaga mereka sehingga mereka tidak terbakar oleh panasnya api itu. Itu adalah bukti bahwa Allah senantiasa menyertai setiap orang yang taat dan beriman kepadanya. Dengan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego,
Tuhan membuktikan kuasa-Nya yang begitu besar dan tiada tandingnya. Hari ini kita akan belajar 2 hal supaya kita tetap ingat kalau Tuhan selalu ada menyertai kita seperti saat Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama, God is always with you. Mungkin kita tidak akan masuk ke dalam dapur api seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kita seringkali merasakan saat-saat di mana kita merasa terperangkap, sendiri, dan ditinggalkan. Misalnya, saat kita mengalami saat-saat yang sulit dan melelahkan di rumah atau sekolah. Terkadang orang tua kita seperti tidak peduli dengan apa yang kita rasakan dan mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Atau saat teman kita meninggalkan dan menjauhi kita karena kita nggak mau nakal bersama mereka. Dan saat itu, atau saat kita sakit, atau saat kita mengalami kesulitan, hal-hal itu dapat membuat kita merasa kesepian dan ditinggalkan. Adik-adik, ketahuilah kalau Tuhan itu selalu ada bersama dengan kalian, dimanapun dan kapanpun. Saat kalian bangun tidur, saat berangkat ke sekolah, atau ke gereja, saat kalian belajar, saat kalian bermain, saat kalian tidur pun, Tuhan selalu ada. Saat kalian susah ataupun senang, Tuhan selalu ada bersama dengan kalian dan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tuhan selalu melihat kita dan mendengarkan kita. Saat kita berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Amin. Nah, yang kedua, God will always be by your side. Tuhan sangat mengasihi kita, orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Tuhan selalu ada di pihak kita dan Tuhan juga akan selalu bekerja untuk mendatangkan setiap kebaikan bagi kita. Tuhan gak pernah jahat atau tidak pernah mengizinkan sesuatu yang jahat terjadi kepada kita. Tuhan selalu menjaga dan menjauhkan kita dari segala yang jahat. Tuhan selalu menginginkan yang terbaik yang kita terima dan terjadi dalam hidup kita. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Ia ingin kita memiliki hubungan yang dekat kepadanya. Maka dari itu, kita harus selalu mengucap syukur atas kasih Tuhan yang kita terima dan memuji-muji kebesaran Tuhan di setiap waktu. Haleluya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang percaya kalau Tuhan selalu menyertai kita? Coba kakak lihat. Yeay, semuanya percaya ya. Yuk katakan bersama-sama kakak. We believe that God is always by our side, no matter what. Kita ulangin lagi sekali lagi ya, pelan-pelan aja. We believe that God is always by our side, no matter what. Amin. Yes, good job adik-adik. Yuk kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami dan kami percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kami dan selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Bapa yang begitu baik seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran sirkus kita minggu ini. Kakak pamit. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA.
UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.